Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nugroho dengan NPM 2256011002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etnisitas masyarakat Indonesia. Yang pertama, definisi etnisitas. Menurut Lake and Rothschild 1998, etnisitas sering diartikan sebagai identitas bersama atas dasar bahasa, ciri-ciri fisik, persamaan daerah, tali temali persaudaraan, daerah atau budaya. Antropolog Frederick Barth dan Eric Wolf menganggap etnisitas sebagai hasil interaksi dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok. Proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenis. Pada dasarnya, etnisitas adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologi serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Beragamnya etnisitas di Indonesia dapat terbukti dengan beragamnya suku bangsa, bahasa, dan agama. Banyaknya pulau di Indonesia juga mempengaruhi beragamnya etnis di Indonesia. Yang kedua, pandangan makna konsep etnisitas. Makna dari etnisitas dapat dilihat dari beberapa pandangan menurut Leo Agustino, yaitu yang pertama, pandangan primordialis, yang kedua, pandangan instrumentalis, yang ketiga, pandangan konstruktivis. Yang ketiga, etnisitas dalam konteks masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa kelompok etnik atau kesukuan, agama, dan ras yang hidup bersama dalam satu wilayah Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnis. Pada dasarnya, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 300 kelompok atau subkelompok etnik dengan jumlah anggota yang cenderung kecil. 8 kelompok etnik terbesar di Indonesia menurut data BPS yaitu kelompok etnik Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, dan Banjar. Yang keempat, hubungan antar etnis di Indonesia. Untuk melihat komposisi etnis di Indonesia, kita bisa menggunakan 3 dimensi. Yang pertama, dimensi historis. Kedua, dimensi struktural sosial. Ketiga, dimensi interaksi kelompok. Etnis dilihat dalam konteks konflik sosial yang terdiri dari konflik komunal dan gerakan separatis. Hubungan keberagaman etnik dan integrasi nasional dalam masyarakat di Asia Tenggara setelah masa kolonial. David Blum 2000 menyebutkan 3 pola pembentukan identitas nasional, yaitu yang pertama, etnokultural nasionalis. Keseluruhan status dan keanggotaan dalam komunitas bangsa hanya diberikan kepada mereka yang memiliki atribut etnik tertentu. Yang kedua, multikultural nasionalis. Nasionalisme dibangun berdasarkan perbedaan budaya masing-masing kelompok pembentuknya. Yang ketiga, civic nasionalis. Nasionalisme dibangun tidak berdasarkan kesadaran etnisitas tapi kepada nilai-nilai universal. Yang kelima, konflik antar etnis di Indonesia. Beberapa peristiwa akibat konflik setelah lengsernya otoritas Orde Baru dan lahirnya era reformasi adalah sebagai berikut. A. Krisis Aceh dengan adanya gerakan Aceh Merdeka (GAM). B. Krisis Ambon yang memicu perpecahan bangsa karena keyakinan. C. Krisis Posodi di Sulawesi Tengah. D. Gerakan Papua Merdeka. E. Peristiwa Dayak Madura di Kalimantan Tengah. F. Peristiwa Ketapang di Jakarta. G. Peristiwa bom di Bali. H. Peristiwa seputar Jemaah Ahmadiyah. I. Peristiwa Monas di Jakarta. J. Dan timbulnya lagi krisis Ambon saat ini. Pemicu yang membuat terjadinya konflik antar etnis adalah karena adanya satu etnis dengan etnis lainnya hanya mempertimbangkan rasa keaku-akuannya, rasa kami dan mereka. Mereka melihat etnis lain adalah kelompok luar darinya, dan etnis luar melihat etnis lain sebagai musuh baginya. Setiap konflik yang berujung sara bermula dari satu konflik individu yang kemudian mengarah ke konflik kolektif yang mengatasnamakan etnis. 2. Faktor ekonomi. 3. Ketidakmerataan penyebaran penduduk. Dalam buku Wirawan dengan judul Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik antara etnis yang ada di sebuah negara, yaitu pertama, intervensi pihak ketiga. Keputusan intervensi pihak ketiga nantinya final dan meningkat. Kedua, mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut mediator. Yang ketiga, rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni 1. Konflik itu harus dimanajemen menuju rekonsiliasi. 2. Merubah sistem pemahaman agama.
3. Mengurangi penampilan berhuru-hara dalam kehidupan beragama. 4. Redam nafsu distinsik untuk menghindari konflik etnis. Kesimpulannya, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Kalau konflik etnis itu terjadi terus-terusan dalam sebuah negara, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak bisa menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negerinya. Maka dari itu, masalah konflik etnis perlu diselesaikan secara cepat oleh pemerintah, karena selain negara yang mengalami kerugian, masyarakat sekitar daerah konflik tersebut pun akan mengalami kerugian pula.